Istinja dengan kertas. Sebagian dokter berpendapat bahwa beristinja dengan air dengan menggunakan tangan setelah membuang air besar akan menyebabkan seseorang terkena penyakit disentri dan akan menular kepada orang lain. Mereka memberi nasihat untuk menggunakan kertas tisu pembersih khusus yang biasa ada di WC. Apakah itu diterima Islam dan apakah boleh menggabungkan penggunaan kertas tisu pembersih dengan penggunaan air di dalam beristinja? Agama Islam adalah agama yang mementingkan tujuan dan bukan agama yang hanya mementingkan kulit luar saja. Dari ruh agama Islam secara umum dapat kita pahami bahwa tidak masalah beristinja dengan menggunakan kertas tisu yang biasa ada di WC. Jika kertas tisu tersebut dapat membersihkan dan menghilangkan najis, karena tujuan dari istinja adalah membersihkan tempat keluarnya najis dan sebisa mungkin menghilangkan rasa sakit dengan menggunakan alat pembersih. Kata istinja sendiri secara bahasa terambil dari kata naja yang berarti memutus qata, sehingga seolah-olah orang yang beristinja adalah orang yang mencabut rasa sakit dari dirinya dengan istinjanya itu. Istinja sendiri menurut syariat hukum sunnah muakkad, sunnah yang dikenankan dan makruh apabila ditinggalkan. Bahkan pada beberapa keadaan hukumnya wajib, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab fikih. Asalnya beristinja itu dengan menggunakan air atau batu, atau beristinja dengan menggunakan batu di dalam fikih dikenal dengan istilah istijmar. Berkenaan dengan itu, terdapat hadis yang mengatakan, barang siapa yang beristinja dengan batu, maka harus ganjil. Barang siapa melakukannya, maka baik. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak mengapa. Para ahli fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan batu juga termasuk benda-benda yang seperti, yaitu setiap benda yang suci dapat menghilangkan najis dan ada harganya, seperti tanah liat, kapas, dan bulu domba. Juga disyariatkan bahwa benda-benda tersebut harus mensucikan. Salah satu teks para ahli fikih yang berkaitan dengan masalah ini ialah pembersihan adalah tujuan dari beristinja. Karena itu harus dipilih alat yang lebih selamat dan lebih terhindar dari pengotoran. Anda dapat saksikan di sini bahwa fikih Islam sangat memperhatikan rincian alat-alat yang kita gunakan di dalam beristinja untuk menjelaskan kepada kita mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Para ahli fikih menetapkan bahwa makruh beristinja dengan menggunakan tulang, kotoran kering, kertas yang ada tulisannya dan bernilai, atau batu yang telah digunakan sebelum oleh orang lain untuk beristinja, karena berarti batu itu sudah tidak mensucikan lagi dan dikhawatirkan akan mengeluarkan kuman. Bata, keramik, kaca, dan semua benda yang mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan. Jika seseorang beristinja dengan menggunakan benda-benda di atas, maka istinjanya sah, walaupun yang utama adalah menggunakan benda yang lain. Itu sebagaimana kita saksikan adalah perhatian yang diberikan fikih Islam terhadap masalah istinja dan juga peringatan dari hal-hal yang akan mengeluarkan kuman, kotoran, ketidakbersihan atau menghamburkan harta bukan pada tempatnya. Mungkin bila Anda membaca bahwa para ahli fikih mensyaratkan di dalam beristinja harus membersihkan tangan dan menghilangkan bau, Anda akan semakin yakin bahwa mereka memahami hubungan yang begitu erat antara agama dan kedokteran.
Kita tidak perlu pergi terlalu jauh. Ulama salaf tradisional kita telah memberikan fatwa tentang hal ini jauh lebih jelas. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan batu yang layak digunakan untuk beristinja ialah semua benda yang padat, suci, dan dapat menghilangkan najis dan tidak terhormat. Mereka menyebutkan benda ini dengan banyak macam. Salah satunya adalah kertas yang diusulkan pada masa sekarang. Untuk kertas, mereka mensyaratkan bahwa kertas itu harus murah, tidak ada harganya, dan tidak menyebabkan seseorang menjadi rugi karena menghilangkannya. Ini merupakan pertimbangan ekonomi dari mereka. Mereka juga mensyaratkan bahwa di dalam kertas itu tidak boleh ada tulisan, karena Islam memuliakan ilmu pengetahuan dan tulisan. Berikut ini salah satu teks dari para ahli fikih mazhab Hanafiyah tentang masalah ini. Makruh hukumnya beristinja dengan sesuatu yang terhormat menurut agama, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang larangan menghilangkan harta. Adapun yang dimaksud sesuatu yang terhormat menurut agama ialah bagian tubuh manusia, walaupun orang kafir atau sudah menjadi mayat. Kertas yang ada tulisannya, walaupun hanya potongan-potongan huruf yang tidak ada artinya, karena huruf itu terhormat. Begitu juga kertas yang tidak ada tulisannya, namun layak digunakan untuk menulis. Adapun kertas yang tidak layak digunakan untuk menulis, maka boleh digunakan untuk beristijmar. Juga makruh hukumnya beristijmar dengan benda-benda yang mempunyai harga. Jika dengan istijmar itu akan menghilangkan atau merugikan harganya. Namun jika setelah istijmar dapat dicuci atau dikeringkan dan dengan itu kembali kepada keadaan semula, maka tidak makruh. Salah satu teks dari kalangan para ahli fikih mazhab Syafi'iyah tentang masalah ini ialah disyaratkan bahwa benda yang digunakan untuk istijmar bukan benda yang terhormat menurut agama. Oleh karena itu, tidak boleh beristimar dengan benda seperti roti dan tulang. Termasuk benda yang terhormat menurut agama adalah benda-benda yang di dalam terdapat tulisan tentang ilmu agama, seperti fikih atau hadis, atau tulisan tentang ilmu alat agama seperti ilmu saraf, ilmu hitung, ada ilmu kedokteran. Adapun benda yang di dalam terdapat tulisan tentang selain itu, maka bukan termasuk benda yang terhormat agama. Jika di dalamnya tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hal-hal lain seperti yang dihormati agama. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa Islam tidak melarang menggunakan kertas yang murah di dalam beristinja ketika sakit, takut terserang penyakit, atau tertular kuman jika kertas tersebut dapat mensucikan dan menghilangkan najis. Menurut saya, sebaiknya kita menggabungkan keduanya, yaitu pertama-tama kita menggunakan kertas untuk menghilangkan benda najisnya, dan kedua baru kita menggunakan air untuk mensucikan tempat keluarnya najis dari warna dan sisa-sisa najis yang masih tersisa. Tidak menggunakan tangan, melainkan menggunakan selang air khusus. Dengan begitu, kita telah memenuhi tuntutan kedokteran dan tuntutan kesucian. Mungkin sebagian kalangan tidak suka dengan kemudahan ini, karena umat tidak pernah kosong daripada kelompok orang yang keras, namun hidup jauh lebih kuat daripada sikap keras. Sikap menghindari diri dari tuntutan-tuntutan kehidupan yang bersifat umum tidak layak, karena agama Islam adalah agama kehidupan yang menjadikan kebiasaan umum, masalah umat dan tuntutan umum sebagai pijakan hukumnya. Semua masalah yang dapat kemudian bersama kita. Semua masalah yang datang kemudian kita adalah Semua masalah yang datang kemudian bersama kita adalah masalah-masalah fatiyah cabang, bukan masalah-masalah akidah. Wallahu a'lam bishawab.